Saudara semua, terima kasih Pak Heru dan teman-teman yang sudah di dalam meeting kita malam hari ini. Ya, memang tema mengendalikan stres ini sangat penting hari-hari ini, karena sudah 1,5 tahun kita menghadapi suasana pandemi dan tampaknya belum ada titik terang kapan situasi ini akan berakhir. Nah, hal ini bisa menimbulkan stres, kejenuhan, dan berbagai macam permasalahan lainnya. Sebab itu, Pak Heru sengaja mengangkat tema ini supaya kita mengerti bagaimana kita mengendalikan stres dan mengatasi pandemi yang ada di sekitar kita saat ini. Ada banyak hal yang membuat kita stres dan takut. Saat ini kita semua diperhadapkan pada pandemi. Nah, bagi anak-anak, mereka disuruh tampil ke depan untuk berbicara atau menampilkan sesuatu, itu seringkali membuat mereka stres. Atau mereka dibully, ditolak oleh teman-temannya, itu juga bisa membuat mereka stres. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan selama COVID atau jam kerja mereka dikurangi sehingga mereka tidak mendapat gaji full, sementara kebutuhan tetap sama, itu juga bisa membuat mereka menjadi stres. Dan kalau stres itu dampaknya cukup beraneka macam dan sangat membahayakan. Bagi orang tua, jika dia dilupakan oleh anak-anaknya, dilupakan oleh teman-temannya gitu ya saudara, itu juga bisa membuat stres. Saudara, saya punya banyak teman yang sudah usia 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, dan mereka mulai bercerita si A sudah meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Nah, mereka merasa sudah ditinggalkan oleh teman-temannya sebaya, teman-teman sepermainan mereka, dan itu membuat mereka kesepian dan bisa membuat mereka stres juga. Itulah sebabnya ada penulis buku Dale Carnegie, dia menulis buku Petunjuk Hidup Bebas dari Stres dan Cemas. Dan buku ini sangat bestseller. Kita tidak dapat menghindar dari problem dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan hati kita supaya tidak stres. Artikel jurnal Wall Street sekian tahun yang lalu mengangkat satu tema, stres itu membunuh orang sama atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Saudara, merokok itu begitu berbahaya sehingga di bungkus rokok itu ditulis berbagai macam bahaya sakit jantung, sakit kanker paru-paru, kemandulan, dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan stres itu membunuh orang sama banyak atau bahkan lebih banyak dari merokok. Demikian juga minuman keras itu bisa merusak lambung, bisa merusak lever, dan membuat orang kehilangan kesadaran dan kemudian melakukan hal-hal yang berbahaya. Tetapi sekali lagi dikatakan stres itu membunuh orang sama banyak atau bahkan lebih banyak dari minuman keras. Stres itu merusak hipokampus, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan memori dan proses belajar atau peta kognitif. Itulah sebabnya stres sering membuat orang melupakan banyak hal yang penting dalam kehidupannya. Nah, penelitian di Universitas London, saudara, stres mental kronis lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung
daripada merokok, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Jadi saudara, stres itu ternyata menyebabkan lebih banyak penyakit daripada kanker dan penyakit jantung. Laporan terbaru dari Neuropsikologi Farmakologi Review itu mengatakan selama pandemi, orang tinggal di rumah terus-menerus tanpa aktivitas yang lain. Hanya baca atau nonton TV tentang COVID-19. Dan ini bisa menyebabkan cabin fever. Apa itu cabin fever? Itu kejenuhan, depresi, kecemasan karena terkungkung di rumah terus-menerus dan terpapar berita tentang COVID terus-menerus. Saudara, orang yang baca WA, baca artikel-artikel tentang COVID, nonton berita-berita tentang COVID, akhirnya mereka mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan. Pandemi juga menyebabkan perubahan kebiasaan, kehilangan pekerjaan, rasa tidak aman secara finansial. Ini bisa disebabkan depresi dan kecemasan, dan bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis dan mengecilkan ukuran otaknya. COVID-19 juga bisa menyebabkan kesedihan karena kehilangan orang yang dikasihi, merasa tidak berdaya, dan khawatir tertular. Saudara, orang yang mengalami COVID itu merasa diasingkan, merasa kesepian, merasa ditolak, sehingga dia merasa kesedihan, merasa terisolir, merasa tidak berdaya, dan khawatir dia menularkan pada orang lain atau tertular. Demikian juga keluarganya, saudara. Dan itu semua menyebabkan stres dan depresi. Apakah sebenarnya stres itu? Stres adalah reaksi tubuh ketika menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Seseorang biasanya alami stres ketika tuntutan yang diberikannya lebih besar dari kemampuan untuk mengatasi. Stres bisa dialami siapa saja, entah anak-anak, orang remaja, dewasa, maupun orang-orang tua manula, orang yang sudah bekerja maupun yang menganggur. Sebenarnya stres itu reaksi yang baik, karena dengan mengalami stres, itu bisa membantu seseorang menyadari situasi berbahaya, sehingga berusaha keluar dari situasi tersebut. Saat mengalami stres, tubuh secara alami melepaskan hormon, yaitu kortisol dan adrenalin. Kortisol dan adrenalin. Kalau orang ketakutan, muncul adrenalin. Orang stres, muncul hormon kortisol ini. Nah, kedua hormon ini bisa memunculkan reaksi pada tubuh kita, jantung berdebar lebih cepat, otot tegang, tekanan darah meningkat, nafas lebih cepat, saudara, deg-degan, kemudian keringat sebesar jagung-jagung keluar. Nah, ketika orang menghadapi hal semacam ini, dia bisa bereaksi secara benar atau secara salah. Menghadapi tekanan yang berlebihan, lalu muncul hormon kortisol dan adrenalin, orang bisa bereaksi positif atau negatif. Nah, stres itu ada dua jenis. Yang pertama sebabnya dari luar, eksternal ya. Misalnya anak-anak sering dibully pada waktu kecil, dilecehkan secara seksual, trauma masa lalu, beban kerja yang berlebihan, wabah COVID-19, saudara, dari luar, itu bisa menyebabkan stres yang dampaknya bisa berkepanjangan. Tetapi yang kedua itu stres internal. Sumbernya dari dalam diri sendiri.
Misalnya orang yang punya problem kesehatan, seperti penyakit kronis jantung, kanker, diabetes, saudara. Adik saya bilang ketika dia disuntik insulin, itu kadar gulanya bisa stabil. Tetapi ketika dia mengalami stres, kadar gulanya meningkat tajam sekali, saudara. Jadi sakit itu bisa disebabkan oleh stres. Lalu hipertensi juga seperti itu. Lalu stres internal bisa disebabkan masalah emosional seperti depresi, kesedihan yang berlebihan, penyesalan, kok melakukan kesalahan yang begitu fatal dan dia tidak bisa merubah hal itu. Atau omongan negatif atau pikiran negatif. Atau ekspektasi yang tidak realistis atau perfeksionis. Nah, baik penyebab eksternal atau internal itu bisa menyebabkan dampak yang sangat buruk. Apa faktor risiko stres yang memicu munculnya stres berlebihan? Saudara, orang yang kurang gizi, kurang vitamin dan mineral tertentu, seringkali bisa mengalami gangguan pada saraf dan otot-ototnya sehingga menyebabkan depresi. Itulah sebabnya dokter-dokter ketika menghadapi pasien stres seringkali menambahkan vitamin dan mineral tertentu untuk menguatkan sarafnya dan mengatasi stres akibat kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Faktor kedua, orang yang kurang tidur, saudara. Biasa tidur 6-7 jam, karena banyak beban pekerjaan, banyak pikiran, dia cuma tidur 2 atau 3 jam. Nah, kekurangan tidur itu akibatnya bisa menyebabkan stres lagi, saudara. Tubuhnya kurang nyaman, dan dia kemudian marah-marah, kemudian dia mulai emosinya terganggu, dan itu menyebabkan stres. Demikian juga kalau orang mengalami kecapean akut akibat bekerja berlebihan, tugas-tugas yang berlebihan, lalu kemudian dia kurang waktu, harus mengejar target, itu bisa menyebabkan stres yang berlebihan. Punya problem kesehatan atau problem berat lainnya. Pernah alami peristiwa traumatis atau punya riwayat gangguan stres. Itu semua bisa memicu dan menjadi faktor risiko stres. Penyebabnya macam-macam, saudara. Ada di bawah tekanan, masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, konflik di pekerjaan, atau hadapi perubahan besar. Anak-anak pindah kota, pindah sekolah, pindah rumah, orang tua pindah kerja, lingkungan yang baru, itu menyebabkan anak-anak atau orang dewasa mengalami stres. Lalu khawatir berlebihan tentang sesuatu. Misalnya, dia takut dimarahi bosnya, takut dimarahi orang tua, takut dimarahi pacarnya, dan sebagainya. Atau tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi sesuatu. Dia diberi tanggung jawab, diberi target waktu, dan merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pada waktunya. Kehilangan pekerjaan, masa-masa yang tidak tentu seperti COVID, pandemi saat ini, saudara. Itu menyebabkan orang stres. Kapan ya berakhir? Tahun lalu sudah tidak bisa mudik, tahun ini dilarang lagi sehingga mereka marah, mereka panik karena tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Kapan mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Akibatnya mereka nekat menerobos petugas dan tetap pulang, saudara, sekalipun risikonya menularkan penyakit.
5 penyebab stres yang sering tidak disadari. Pertama, beban pekerjaan. Kedua, hubungan personal. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, kemudian antar teman, saudara, teman baik, tapi mengkhianati kita, tidak mengerti atau memahami perasaan kita, kemudian dosen dengan mahasiswa, kemudian bos dengan karyawan, dan sebagainya, itu bisa menyebabkan stres yang berlebihan. Lalu saudara sering menggunakan gadget, orang nonton TV terus-menerus atau mainan HP, mainan laptop terus-menerus, sampai lupa waktu, lupa makan dan sebagainya, sampai berhari-hari, itu bisa menyebabkan stres bahkan kematian. Kesepian dan sendirian, saudara, seperti orang tua yang teman-temannya mulai meninggal, dia merasa sendirian, lalu orang-orang yang sakit COVID, dia dijauhi oleh tetangga, oleh teman-teman, karena dia terisolir gitu saudara, itu bisa menyebabkan stres yang berlebihan. Sudah sembuh dari stres pun, sering teman-temannya masih takut bertemu, masih takut bergaul dengannya. Nah, yang kelima saudara, sering membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita sering membanding-bandingkan, kita merasa tidak seperti orang lain, tidak secakep orang lain, tidak sesukses orang lain, tidak punya mobil yang bagus seperti orang lain, tidak punya rumah dan sebagainya, saudara, itu bisa menyebabkan stres yang seringkali tidak disadari seperti gambar di depan kita ini, saudara. Apa gejalanya? Sering merasa sangat kelelahan, sulit konsentrasi, mudah marah atau frustasi, lalu merasa khawatir atau ketakutan berlebihan, sulit tidur, saudara, atau insomnia, lalu mengalami migrain, pusing sebelah, jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, otot-otot tegang, merasa rendah diri, kesepian, tidak berharga, lalu takut untuk bertemu orang lain dan menghindar. Lalu merasa tidak punya energi, nafsu makan hilang. Atau sebaliknya, jadi pengen makan terus. Komplikasinya, saudara, stres yang berkepanjangan menyebabkan berbagai macam problem kesehatan, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah berat badan, obesitas, atau menjadi kurus kering. Lalu akibatnya gangguan pencernaan, diare atau sembelit. Lalu mengalami kanker atau gangguan imun. Menurut riset, 99% penyakit muncul karena pikiran dan stres, saudara. Jadi kalau orang stres, daya tahan tubuhnya turun, akibatnya dia mudah jatuh sakit macam-macam. Stres juga bisa berakibat munculnya penurunan imun terhadap virus dan bakteri. Nah, pengobatannya sebenarnya sederhana. Yang pertama, terapkan pola makan dengan gizi seimbang. Kita makan makanan yang bergizi, saudara. Misalnya, makan apokat, beri, yogurt, kacang mete, atau jeruk, saudara. Nah, buah-buahan, kacang-kacangan itu, saudara, dan yogurt itu bisa membantu meredakan stres dan memberikan gizi yang seimbang. Selain gizi, coba berolahraga, saudara, karena olahraga itu membantu mengendalikan otot dan saraf, sehingga membuat orang lebih rileks. Lalu bagi yang penggemar kopi, coba kurangi minum kopi.
itu bisa membuat otot-otot lebih tegang. Lalu tidur yang cukup. Lakukan kegiatan yang disukai dan rekreasi. Entah pergi ke gunung, pergi ke danau, pergi ke laut, saudara. Lalu mencari tempat yang sepi, mendengarkan suara alam, saudara, itu akan membuat orang terhindar dari stres. Yang penting lagi, saudara punya teman yang bisa untuk curhat. Ketika saudara membuka keran untuk persoalan saudara, maka katup itu dibuka sehingga mengurangi stres. Lalu saudara boleh konseling dengan psikiater atau rohaniwan. Ini akan membantu saudara, mendoakan saudara supaya bisa melihat persoalan dengan lebih jernih dan kemudian dikuatkan imannya dan kemudian dimampukan untuk mengatasi stres. Kita juga bisa meningkatkan hormon bahagia. Jika kita bahagia, senang, dan rileks, tubuh itu mengeluarkan 4 jenis hormon bahagia. Pertama, dopamin. Itu keluar ketika kita berusaha mencapai tujuan. Ada goal yang jelas, ada target yang ingin dicapai. Karena punya goal, kita waspada. Kita berusaha ngejar goal kita itu, saudara. Ketika goal itu tercapai, saudara, maka kemudian kita mengalami kepuasan yang luar biasa. Itu kita mengalami keluarnya hormon serotonin. Kita mencapai target yang kita capai, berprestasi, kita menang, saudara, dalam perlombaan, kita menjadi juara, itu menyebabkan kita bahagia dan muncul hormon serotonin. Lalu berikutnya hormon endorfin. Ini menghilangkan rasa sakit alami yang diproduksi sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan. Endorfin meningkat ketika kita berolahraga, makan coklat, atau berhubungan seks. Bahkan tertawa itu juga meningkatkan endorfin, saudara. Jadi ini hal-hal yang bisa mendorong meningkatnya endorfin sehingga kita menjadi lebih tenang. Lalu yang satu lagi oksitosin. Ini dikenal dengan hormon cinta. Ketika kita dekat dengan orang yang kita cintai, misalnya orang tua dengan anak, atau orang dengan kekasihnya, atau ibu dengan bayinya, ini akan muncul hormon oksitosin. Ini akan membantu orang yang dicintai itu meningkatkan kepercayaan, empati, dan ikatan dalam hubungan. Untuk mencegah stres, saudara, pertahankan sikap dan pikiran positif. Pelajari dan latih teknik relaksasi seperti meditasi, senam, berdoa, saudara, tarik nafas yang panjang, lepaskan. Kemudian berolahraga secara teratur. Kalau kita berolahraga, itu kita melupakan problem kita, otot-otot lebih rileks, kita mengalami relaksasi sehingga bisa melepaskan stres kita. Lalu makan makanan yang sehat dan seimbang. Dan kita berusaha mengatur waktu lebih efektif sehingga tidak diburu-buru untuk menyelesaikan target. Itu akan membantu mengurangi stres kita. Lalu luangkan waktu untuk melakukan hobi atau rekreasi. Jangan kerja terus, saudara. Sekali waktu, ambil waktu untuk rekreasi, melakukan hobi yang kita sukai, dan itu akan menghilangkan kita dari stres. Nah, banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang stres. Misalnya dalam Mazmur, mengapa kau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
ketika kita mengalami stres, kita dihimbau untuk belajar berpaling kepada Tuhan karena Dialah penolongku dan Dialah Allah kita. Lalu dalam ayat berikut dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah Dia percaya. Saudara, ketika kita percaya dengan Tuhan, Tuhan sebagai respon itu akan menjaga kita dengan damai sejahtera. Damai sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu, dan damai sejahteraku tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi itulah janji-janji Tuhan. Ketika kita mencari Dia, kita belajar pasrah kepada Tuhan, Dia akan membantu kita untuk mengatasi stres kita. Nah, pertanyaan kita, apa produk New Image yang bisa membantu mengatasi stres? Setiap saran medis itu menganjurkan penderita stres untuk makan yang bergizi. Jadi kita harus konsumsi superfood Lifeline atau kolostrum karena mengandung 4 macam, saudara, kandungan istimewa. Yang pertama, zat imunoglobulin yang meningkatkan imun kita, meningkatkan antibodi kita, daya tahan tubuh, supaya tidak dirongrong penyakit dan stres. Yang kedua, ada faktor pertumbuhan yang itu akan membantu untuk mengganti sel-sel yang rusak karena pengaruh stres. Lalu ketiga, kalsium yang tinggi untuk mencegah pengeroposan tulang dan gigi. Yang keempat, probiotik atau bakteri baik yang membantu menyehatkan pencernaan kita dan meningkatkan imun kita. Nah, kolostrum itu makanan alami yang mengandung berbagai nutrisi dan bahan aktif untuk meningkatkan kekebalan, menyempurnakan regenerasi sel, menyehatkan tulang dan sendi, serta menyehatkan pencernaan kita. Probiotik dalam kolostrum bisa mengurangi efek stres dan menyediakan mikrobiomi, yaitu satu bakteri yang mempengaruhi otak kita secara langsung supaya berpikir positif. Nah, itu yang terbaik, saudara. Kolostrum itu bisa terutama orang yang takut terkena COVID, silahkan konsumsi kolostrum. Setiap pagi sebelum keluar, jadikan itu payung atau benteng yang melindungi saudara, supaya tidak tertular kepada orang lain. Demikian juga saudara yang sudah terkena COVID, supaya antibodi saudara cepat naik, saudara bisa minum vitamin C, vitamin D, dan makanan bergizi lainnya. Jangan lupa tambahkan kolostrum, terutama Immufort, saudara. Immufort ini kolostrum dengan dosis 2 kali imunoglobulin atau antibodi, saudara. Nah, dengan dosis lebih tinggi, kolostrum itu membantu dengan cepat meningkatkan imun kita. Dan ini sangat penting supaya bisa cepat sembuh dari COVID-19. Jadi baik untuk yang sudah kena atau pencegahan, produk ini sungguh-sungguh sangat membantu. Banyak teman-teman yang kena COVID, kita kasih kolostrum dan recovery-nya jauh lebih cepat. Terutama saudara, COVID itu menyerang paru-paru. Entah jenis baru atau yang lama, semua itu menyerang paru-paru. Bedanya, kalau yang lama itu disertai demam dulu, baru setelah demam reda, nah
bakteri atau virus COVID itu mulai menyerang paru-parunya, menggerogoti paru-paru, sehingga muncul bintik-bintik putih. Kalau itu dibiarkan, itu akan membuat sesak nafas dan orang itu bisa meninggal karena tidak bisa menghirup oksigen lebih banyak yang diukur dengan oximeter. Kemampuan paru-paru menyerap oksigen. Kalau angka oximeter itu sudah di bawah 95, itu sudah harus dirawat di rumah sakit supaya dibantu dengan tabung oksigen dan sebagainya. Nah, saudara, yang baru, jenis baru, itu tiba-tiba menyerang paru-paru, muncul flek-flek, dan kemudian menurunkan kemampuan paru-paru menyerap oksigen, dan orang itu meninggal karena kekurangan oksigen. Dan nafasnya sesak, saudara. Itulah sebabnya kita perlu membentengi paru-paru kita dengan memberikan kolostrum ini. Dia mencegah infeksi, mencegah radang pada paru-paru kita, dan membunuh bakteri dan virus yang menyerang paru-paru. Coba kalau saudara atau terkena atau teman saudara terkena, berikan kolostrum atau lebih baik Imuvor 3 kali sampai 4-5 kali, saudara, sebanyak-banyaknya sepanjang hari, saudara, setiap 2 jam, 3 jam sekali minum. Itu akan cepat sekali meningkatkan antibodi saudara dan berperang melawan bakteri dan virus yang menggerogoti paru-paru dan kesehatan saudara. Nah, selain kolostrum, produk lain yang bagus saudara adalah K28. K28 ini adalah nutrisi terbaik. Setiap orang yang sakit COVID atau sakit apapun dihimbau supaya makan makanan yang bergizi, saudara. Nah, inilah makanan dengan gizi yang sangat lengkap. Ada vitamin, mineral, asam amino esensial, protein yang sangat lengkap sesuai rekomendasi WHO. Kalau kita mau angka kecukupan gizi yang lengkap, kita harus konsumsi vitamin, mineral, protein tertentu dalam dosis tertentu, saudara. Sesuai rekomendasi WHO. Nah, K28 ini dinamakan K28. K-nya itu ditemukan K28 itu diambil dari nama penemunya Krebs. Sir Hans Krebs, saudara, yang mendapat hadiah Nobel tahun 1953 karena dia menemukan penemuan sangat penting. Kalau seseorang itu mendapatkan gizi yang lengkap, 28 macam, vitamin, mineral, asam amino esensial, itu akan membentuk siklus energi. Sehingga orang itu energinya betul-betul prima dan gizi yang dia terima itu lengkap. Nah, ini untuk atlet sangat bagus sehingga dia bisa penampilannya prima, saudara. Demikian juga orang sakit apapun sakitnya, itu kalau minum K28, recovery-nya jauh lebih cepat. Seperti penderita COVID dihimbau minum vitamin C, vitamin D, berjemur, makan makanan yang enak-enak, saudara. Tapi sebenarnya bukan enak-enak, makanan yang gizinya lengkap. Nah, salah satunya itu K28 ini, saudara. Jadi K28 dikombinasi dengan kolostrum, itu bisa membantu orang cepat recover, pulih dari COVID-19. Ini bisa meningkatkan stamina kita, kesehatan kita, konsentrasi, dan kecerdasan. Anak-anak yang diberikan K28 jadi lebih cerdas daripada anak-anak yang tidak mendapatkan. Karena menyediakan gizi yang lengkap yang dibutuhkan otak anak-anak itu. Menurut riset, kalau anak-anak dalam kandungan diberikan K28,
rutin, ibunya minum K28 rutin, IQ anak itu bisa naik sampai 15 strip, saudara. Ini dirancang untuk memberikan semua kebutuhan gizi yang dibutuhkan kita. Ini bisa dicampur dengan jus buah atau susu, saudara. Misalnya susu beruang atau susu Frisian flag atau susu yang lain, saudara. Atau jus buah. Atau dicampur dengan Milo dan sebagainya yang membuat rasanya lebih enak, saudara. Dan ini bisa menjadi pengganti makan yang lengkap. Protein dalam K28 memberikan asam amino yang diubah tubuh menjadi neurotransmitter yang menaikkan mood seperti serotonin tadi atau hormon bahagia. Jadi saudara, dengan minum K28 itu bisa membantu mengatasi stres kita. Karena ini membantu meningkatkan hormon serotonin atau hormon bahagia. Nah, ini vitamin mineral yang bisa membantu meredakan stres. Ada melatonin supaya tidur pulas. Ada vitamin B kompleks yang ada dalam K28. Itu gabungan vitamin ini bisa memperbaiki mood, suasana hati, dan energi dengan cara menurunkan kadar asam amino dalam darah yang berkaitan dengan stres. Lalu magnesium, L-theanin, semua itu ada dalam K28, saudara. Itu mineral yang penting untuk mengatur respons stres serta meningkatkan kualitas tidur. L-theanin itu juga bisa membuat tubuh lebih rileks sehingga memudahkan kita mengatur emosi dan mengurangi stres. Selain itu ada akar valerian, ada rhodiola rosea yang semuanya itu bermanfaat untuk mengatasi stres dan kecemasan kita. Produk lain yang bagus namanya kolostem, saudara. Ini meningkatkan stamina kita, meningkatkan stem sel kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak akibat stres. Nah, kandungannya sangat istimewa, ada bovine colostrum, ada ekstrak skullcap, ada ekstrak buah kurma, ekstrak kunyit, ekstrak yeast, fukoidan, saudara, atau ganggang laut dari Jepang, L-carnosin, dan fosfolipid. Ini membuat proses penuaan menjadi lebih sehat, membantu proses kesembuhan dan proses perbaikan tubuh, serta meningkatkan jumlah stem sel orang dewasa. Manfaatnya membantu melawan kanker, menenangkan kekhawatiran sebagai tonik atau penguat saraf kita, mengatasi insomnia dan problem tidur. Jadi kalau ada saudara susah tidur, silahkan minum kolostem 2 kapsul setelah makan malam. Di dalamnya ada ekstrak skullcap yang fungsinya itu menenangkan kekhawatiran dan membuat orang itu bisa tidur pulas. Sehingga bangun tidur seger buger, saudara. Dan siap untuk melakukan tugas sehari-hari. Nah, kunyit itu juga manfaatnya luar biasa sekali karena ini termasuk empon-empon, saudara. Termasuk produk lokal Indonesia yang khasiatnya itu luar biasa. Meningkatkan antioksidan dalam tubuh, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kesehatan, mencegah kanker, mencegah Alzheimer dan kepikunan, saudara. Dan yang lebih penting, mencegah depresi, saudara. Nah, kunyit ini ada di dalam kolostem.
bersama dengan Skullcap tadi, saudara. Ini bisa membantu mencegah depresi dan meningkatkan antibodi kita karena mengandung antioksidan yang tinggi. Satu lagi, milk phospholipid ini juga mengendalikan reaksi radang, lalu kemudian mencegah radang atau infeksi lambung, dan mencegah stres atau depresi. Jadi 3 produk yang saya sebutkan tadi, saudara, kolostrum atau lebih baik Imuvort, kemudian gizi yang lengkap dalam K28 yang dianjurkan untuk penderita COVID atau orang yang sakit apapun, K28 dengan gizi lengkap, dan kolostem yang di dalamnya itu ada kandungan-kandungan istimewa untuk membantu meredakan stres. Itu bisa membantu kita untuk mengatasi stres yang mungkin saat ini kita alami atau dialami teman-teman kita selama COVID ini. Karena itu kalau ketemu orang-orang seperti itu, anjurkan saudara, 3 produk ini itu bisa membantu mereka mengatasi pandemi dan stres. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heru.